Halo semua. Oke, halo guys. Akhirnya nih ada format baru, set yang baru, suasana baru. Apa? Dan terpenting mukanya Sama. 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 Lu akhirnya ada mukanya. Akhirnya ada mukanya dan suasananya baru. Ini yang kalian minta. Iya. Kalian penasaran sama kita? Penasaran kan? Siapa kita? Inilah kita. Tapi tolonglah. Oh. Ya udah santai-santai aja. Nih nomor rekening di bawah ya, guys. Nomor rekening. Nomor rekening ada di bawah. Nomor telepon enggak? Nomor telepon kan udah gak ada yang pakai telepon. Handphone maksudnya. WA. WA. Di sini WA di bawah. WA di sini. Ya. Anyway, Anyway, hari ini kita perdana nih. Kemarin Iya, kita udah kasih teaser. asik. Kira-kira kualitas video kita ke depan tuh kayak gitu. Iya. Jadi banyak efek-efek. Enggak dong. Enggak selalu banyak efek. Gua nggak bikin banyak efek. Editornya biar pusing. Ya. Oke, gua langsung cut. Ya jadi kemarin tuh pembukaan doang. Hari ini kita mulai ngomong yang serius. Asik. Enggak serius banget sih. Ntar deh, geser. Enggak serius banget lah. Iya. Kita tetap pembawanya nyantai tapi juga tetap serius tapi bercanda tapi nyantai gitu ya. Gitu ya? Ya kurang lebih gitu. Mirip lah ya? Mirip lah. Cuma Mirip lah. cuma kalau kalian penasaran gitu kan selama ini kita ngobrol kayak gimana sih? Gitu kan. Kita ngobrol kayak apa gitu kan? Sambil ngapain gitu kan? Ekspresinya gimana? Iya, ekspresi gimana pas dia ngomong gua nggak ngerti ya kan? Pas gua ngomong dia nggak ngerti kelihatan sekarang. Kelihatan. Atau gua zoom, Gua pura-pura ngerti tapi gua jago. atau gua zoom. Gak akan kelihatan. Atau gue edit bikin Ya gitu deh. ya gitu deh. Nah hari ini kita mau bahas topik apa nih? Hari ini topik apa? Topik apa nih? Gua kurang tahu sih sebenarnya topik ini. Relate gak buat orang-orang? Iya, karena kayaknya lumayan apa? Random. Bukan random juga ya, tapi kayaknya nggak semua orang ngebahas topik ini gitu loh. Oh bagus dong. Hah? Karena nggak banyak orang ngebahas topik ini, Hah? kita bahas, orang jadi tahu. Bukan semua orang nggak bahas topik ini, bukan. Maksudnya topik ini itu nggak ke semua orang gitu loh. Oh iya. Nanti gue tambahin nilai-nilai hidup. Oh iya. Konklusinya biasa. Konklusinya biasa. Kan? Iya. Motivator biasa. Atau bisa aja habis dengar ini kalian jadi tertarik, pengen tahu. Nah, nggak tahu sih. Ya kan yang tahu. Coba aja. Kita nggak tahu. Nah, iya. Nah, ini format kita juga baru nih. Format kita juga baru. Kita mau coba-coba format lain. Kalian punya ide, kritik, saran, Ya. makanan, ya bisa dikirim di sini. Ya. Misalnya nih, Bisa dikirim di sini. layarnya kurang terang. Ya, nanti kita kasih alamat, kalian kirimin TV. Ya. Banyak pantulan. Iya, lebih gede ya. Ini 32 inch kan, kita Ya. mungkin butuh 40 inch, bisa lah, masih bisa. 65 Tapi juga kalau masalah hostnya nggak bisa. bisa. Ah, maksudnya? Misalnya kurang ramping, pipinya susah. Itu nanti Susah. itu bertahap lah. Susah. Kalian yang Itu- nilai lah. Jauh lainnya lebih bagus ya. Jauh lain. Ya hari ini topik kita seputar superhero. Superhero. Ya. Hero itu pahlawan. Super itu. Super itu di atas biasa. Nah berarti artinya. Pahlawan yang di atasnya biasa. Wih. Kira-kira gitu. Nah tapi Langsung. kita nggak pakai format yang biasa. Panas ya? Pas, aduh, Iya. udah mau Semangat, berubah. semangat. Udah mau berubah. Nah, editor, ini tugasnya. Nah, hari ini format kita nggak biasa. Kita akan, Baru lah, bukan nggak biasa lah. Ini mah biasa. buat kita baru. Baru. Ya, ini tapi baru. biasa aja. Ya, kita akan, kita udah siapin. Di sini ada tirai satu, oh, bukan. Ini namanya. Ini namanya Berarti ada angka satu sini. AK1 ya, drawback ya. Jadi di dalam sini tuh ada banyak pertanyaan. Iya, kita udah siapin 3.000 pertanyaan kurang lebih. Ya, Ada nah, bunyi banyak beneran banget. kan? Timer. Nah, gitu kira-kira. Nah, Yes. di dalam situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan jadi guideline kita untuk
Betul. follow Ini intro kita topik ini. kita udah kumpulin dari beberapa para ini ya komen-komen di segala sosial media kita ya. Bohong. Sosial media kita kumpulin dari ya gitu lah. Ini dari kalian-kalian juga yang mungkin di masa depan nanti kalian kepikiran ini kita udah siapin. Boleh, nanti itu akan bisa kita include juga. Bisa ya, itu nextnya nanti kita akan sering kayak gitu tuh. Iya. Nah, Nggak tahu sih gitu. kali ini kita dari kita untuk kita dulu. Tapi kita nggak tahu apa yang kita tulis. Untuk orang yang kita tulis bisa aja diambil orang lain dan dia nggak tahu pertanyaannya apa. Betul. Begitupun dengan sebaliknya. Betul. Jadi, tapi kalau kita punya kita sendiri, kita bisa menjelaskan maksud pertanyaan kita Ya, apa. pertama kita tanya. Kita tanya boleh. Iya. Terus kayak apa gitu. sih nggak jelas banget. Gak bisa baca dalam nggak tulis lu ya. Terus apa sih? Kira-kira gitu. Lu bahasa Indonesia semua kan? Bahasa Indonesia. Gue pakai bahasa Mandarin kan kok Nggak. hah? Bahasa Inggris ada beberapa. Itu plot twist kan kok. Nggak lah. Bahasa Inggris berapa? Beberapa ada. Ya udah. Ya ngerti lah. Iya. Kalau nggak ngerti ada di sini. Editor, Iya, subtitle ya. translator. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Naik gaji guys. Oke, kita mulai saja yuk. Dari Draw yang pertama ya. Ya, Kira-kira ini kita bahasnya superhero nih, tapi Superhero. Superhero. oke, topik pertama nih. Wah, pas banget nih. Pertanyaannya nih, kalau lu bisa temenan sama satu superhero, mau temenan sama superhero apa? Siapa kali maksudnya? Temenan sama superhero siapa? Ya kan? Ya dulu lah. Ini pertanyaan lu nih, tulisan Ya, lu gua nih, nih. ya kan? Gua. Nah, gua ya, kalau ditanya mau temenan sama superhero siapa, mungkin gua mau temenan sama Doctor Strange, Contoh saya yang Marvel tuh ya. yang Marvel benar. Ya, bukan nggak tahu ini super gambar kayak gini. Gambar kayak gini, editor. Ya, gambarnya Oke. ini Ya. Doctor Strange ya ini dia. Portalnya di sini. Oke. Tapi nggak ada yang keluar, nggak ada Gak portal ada, doang. gak ada Tobey Maguire, Nggak gak ada, ada, nggak ada. Editor, Andrew Garfield. Aduh, episode 1 mengerikan. Terlalu banyak imajinasi. Oke. nggak Oke, Apa? Yang penting kalian senang. gue mau temenan sama Doctor Strange. Kenapa sama Doctor Strange? Senang. Gue dari dulu tuh emang suka sama tipe-tipe hero yang spellcaster. Karena banyak mereka punya hal-hal yang mereka keluarin tuh banyak gitu. Kita nggak tahu apa. Selalu ada yang baru. Misalnya hero-nya strength, ya udah cuma pukul-pukul doang. Oh, kuat doang. Kuat doang, ya kan? Ya paling koreografinya. Tapi maksudnya kerennya dari atas Iya. ke bawah bom gitu, dari bawah ke atas dia balik bom gitulah gitu. Nah, tapi kalau misalnya spellcaster kita nggak tahu dia keluarin apa. Satu, abis itu efeknya kayak gimana, itu dua. Oh. Efeknya kan bisa ya nggak kebayang lah, tergantung imajinasi si penulis beserta video efek dari CGI gitu ya. CGI dan segala macamnya gitu. Terus habis itu menurut gua tipe hero kayak Doctor Strange itu dia tuh kayak one hero yang bisa apapun. Kayak dia tuh OP banget gitu. Kalau kita ngomongin strength bisa capek. Iya. Kalau kita ngomongin kayak yang pakai teknologi dipukul Bisa rusak. Nah, ini apa Ya. rusaknya? Ya. Gitu. Jadi Bisa. gitu gua. Kalau lu apa? Oh, gua kepikiran sih kayaknya temenan sama Batman ya. Wah, Oh, Batman. kenapa tuh Batman? Batman itu kan ini ya, dia kan identitasnya dia sangat tutupin ya. Walaupun ujung-ujungnya ketahuan juga. Gue nggak gitu ngikutin sih by the way. Jadi gue taunya sedikit aja Batman. Terus duitnya banyak. Oh gitu. Kalau Kalau gue mau ngapain apa? duitnya nggak ada ya? Iya, kan dia anak kampus sih. Tapi Oh, ya. friendly. Hmm. Iya. Tapi kan kalau di filmnya Spider-Man itu suka sibuk lawan penjahat apa segala macam kan. Hmm. Jadi kalau lu temenan sama dia terlalu friendly gitu kan, wah lu nggak bisa temenan sama dia. Dia lagi ini ngurusin apa kan, bantuin masyarakat di mana kan. Kalau Batman kan kerja malam-malam pas gua tidur. Nah pas gua siang-siang bisa temenan sama dia, pergi makan bareng gitu kan, nyantai di restoran.
Ya, terus kalau dia pergi gue bisa pakai fasilitasnya di rumah. Kan sih gue sering nginep gitu kan. Gue bisa suka ini. Lu naik ini ya? Naik mobil lu gitu ya? Bed mobile. Bed mobile. Enggak lah, nggak bisa lah kan. Oh, lu Terlalu naik ini mencolok. aja, naik motornya aja, yang motor roller Iya, muter. ya atau enggak? Muternya tapi begini. Oh, yang zrrr, muter itu. Keren. Belok roda yang muter. Bukan stangnya. Belum nonton gue itu. Nah. Ya gitulah, yang simpel-simpel aja. Sebenarnya sama, mungkin Iron Man sih. Pokoknya duitnya banyak lah. Oh gitu ya. Iya, biar simpel. Enggak segalanya. Karena kalau di Batman aja itu duit dia tuh powerful. Ya kan, dia bisa apa aja bisa gitu loh. Kan kalau gue suka lihat kartunnya itu kayak misalnya wah kita organisasi ini kita butuh nih ruangan ini gitu. Dia beli bukan ruangan ini dong, dia beli satu kota gitu kan misalnya. Saking kayanya gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi lumayan overpower gitu. Oke. Walaupun emang padahal tubuhnya ya biasa normal human aja, paling suka olahraga aja gitu kan. Tapi kan dia lawan Superman aja kan, dia bisa beli kryptonite, dia bisa bikin kostum sendiri yang ada kryptonite-nya, bisa lawan Superman gitu. Jadi Iya. powerful banget lah duitnya. Uang ya. Duit. Uang berharga ya. Jadi kalau kita bahas uang nih ya. Nanti. Oh ya nanti kepanjangan. Ada hubungan nanti di sini. Kalau keluar. Oke. Oke. Ini di bawah. Gak usah udah buang aja udah manual udah. Oke, lanjut. Kedua. Itu guys, temenan sama superhero. Kalau kalian siapa guys? Tulis Terus komentar. di- Nomor 1 tuh pertanyaan nomor 1. Sudah 2959 lagi. Tulis ya. Oke. Nah, ini unik nih. Superhero apa sih yang lo nggak suka? Superhero apa yang nggak suka? Biasa kan kita kagum nih sama superhero. Tapi ada gak sih superhero yang lo nggak suka? Entah apanya ya, mungkin apanya lah terserah. Superhero yang gua suka ya. Gue dulu deh. Ya dulu deh sambil gua mikir. Gue juga mikir sih sebenarnya. Kalau superhero nggak suka ini bahaya nih sebenarnya. Kalau kita ada nanti para fans ini disclaimer dulu ya. Ini kan subjektif banget ya. Kan suka nggak suka gitu. Tapi mungkin nggak sukanya karena apa gitu kan? Mungkin dia tiba-tiba berkhianat, ternyata atau enggak dia karakternya kasar gitu ya. Mungkin gue Deadpool kali ya. Deadpool dari DC berarti. DC. Marvel. DC. Bukan sama Wolverine. Wolverine dari mana? Marvel. Marvel X-Men kan? Marvel Deadpool. Cuma beda universe. Deadpool. Deadpool emang hero, superhero. Emang bukan? Bukannya dia itu anti hero. Bukannya anti villain. Oh, gue kurang ngerti. Tapi ada filmnya. Ya pokoknya itulah. Ya, Kalau Deadpool. definisi kita terhadap Iya, superhero kita simpel lah. Pokoknya dia punya kemampuan khusus. Ya, orang yang punya kemampuan khusus. Terus dia suka membantu. Kan dia ada berbuat baik juga. Gue belum nonton sih Deadpool. Lo belum nonton? 1, 2 belum nonton. Gue nonton dia. Mau gue agak lupa ceritanya sih. Tapi yang gue suka karena karakternya ya mungkin ya. Karena mungkin emang dibikin personanya itu yang orangnya selengean. Apa ya selengean tuh apa ya? Cicilan, terus seenak hati gitu, kayak nggak tahu aturan gitu. Karena dia juga immortal kan. Ya. Nggak Iya, bisa mati. immortal, dia nggak bisa mati dia. Dia mau di salah satu macam dia bisa jahitin badannya sendiri, sambungin lagi ya dia itu. Deadpool kan. Mati, kolam mati. Gitu sih. Karena karakternya doang sih. Walaupun kalau di filmnya sebenarnya kadang-kadang lucu ya, karena yang main kan tuh kemarin si Ryan Reynolds ya. Gitu. Itu sih kalau superhero yang kurang demen ya karena karakternya sih. Makanya kan Red filmnya itu kalau nggak salah 18 plus ya. Kayaknya di atas 15 plus. Banyak potong-potong badan lah. Iya, banyak sadisnya juga dan ini kata-kata violence-nya banyak banget gitu. Ya, Begitu ya. sih. Kurang inilah family friendly lah. Hmm. Gue lebih suka superhero yang family friendly gitu. Kalau gua kayaknya ini deh, Black Widow deh. Black Widow. Oh, Black kenapa? Widow kayak terlalu dibuat nggak cepet mati gitu. Harusnya dia sekali tampol mati. Oh, Dia dia kayak- scale powernya jauh gitu ya. Ini Iya. human doang. Iya, padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sih. Kalau misalnya kita ngomongin si Hawkeye, Hmm? Hawkeye itu kan dia masih bisa punya panah lah, ini itulah. Iya. Masih ada inilah, dia nggak ada apa-apa dia, pakai pistol doang.
Atau enggak ini? Atau enggak Apa? Tonfa yang listrik itu biasa. iya pukul-pukul gitu. Set, set, set. Tapi nggak mati-mati. Ya karena biasanya kerjaannya dia sih, seingat gue sih dia di mainnya di belakang ya. Misalnya kalau ada urusan sama orang siapa yang ketemunya orang-orang doang, ya dia gitu. Dia agent, maksudnya kayak intel, informan gitu. Legend. Gitu, bukan yang lawan yang wah gede-gede itu enggak. Ya, kurang superhero. menurut Iya, gue sih. combatnya ya nggak ada supernya, hero doang. Gitu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti ada filmnya, mungkin ada dia ini ada. Waktu itu kan keluar film ya, tuh Black Widow. Coba gue belum nonton sih. Ada. Yang itu. Itu ada. Waktu Tapi itu. juga belum ada superhero-nya kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tetap. Dia kayak apa, Mission Impossible aja gitu kan? Iya. Jalani misi yang kayak mustahil gitu. Benar. Ya, tapi kalau nggak ada dia, kayak mungkin superhero lain nggak bisa lakuin kerjanya dia kan? Misalnya kayak Hulk, nggak mungkin tuh Hulk disuruh tuh apa nyaman-nyaman, itu nggak mungkin. Kegedean nggak kelihatan. Mungkin kalau dia nyaman kan lebih, dia bagian yang inilah intelnya gitu loh. Tapi gitu, karena kalau kurang superhero ya. Kurang superhero. Bisa. Kira-kira gitu. Itu doang. Ih, Nggak ada alasan lain. nggak ada. Simpel ya. Simple. Oke. Oke. Ayo, next. Yang ketiga deh. Ini panjang banget loh guys. 3.000 pertanyaan gimana coba? Nah. Kita mau habisinnya. Nanti kita coba ya. Semoga keluar punya gue ya. Nah, tadi kan gue bilang Black Widow itu nggak punya kekuatan superhero kan. Iya. Makanya gue bilang kurang lah gue kalau suka. Pertanyaannya nih, perlu gak sih punya kekuatan super untuk bisa disebut sebagai superhero? Asik. Asik. Ini tanpa rekayasa. Semesta mendukung. Perlu gak sih? Perlu gak kekuatan sih? super? Untuk bisa disebut superhero. Ini ranahnya udah di luar ini berarti nih. Iya, tentu saja. Menurut gua sih enggak ya. Enggak. Ada beberapa contoh film-film atau enggak cerita lah. Jadi kan kita ngomongin fiksi ya. Cerita fiksi ini yang menggambarkan bahwa tanpa kekuatan pun mereka udah apa? Mereka itu dianggap hero gitu. Contohnya ada beberapa sih yang gue ingat sih. Kalau di recall gitu ya. Salah satu itu nggak usah Spider-Man 1. Yang di Spider-Man yang generasi yang ketiga si Tom Holland yang main. Yang pertama itu ketika dia terlalu bergantung sama si Iron Man. Si Iron Man bilang kan ke dia, lu kalau tanpa kostum lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti lu emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya dia sadar, oh iya juga ya, gue ini Spider-Man ya, bukan karena kostum gua gitu. Akhirnya kalau dia di final battle-nya itu yang lawan yang burung apa Vulture apa? Vulture. Itu dia cuma pakai hoodie doang kalau nggak salah ya. Pakai hoodie pakai kostum sendiri. Pokoknya dia bikin kostum sendiri lah yang tanpa Iron Man, tapi dia nggak punya kekuatan super guys. Beda sama Tobey Maguire lagi. Apa? Tobey Maguire bener. Tapi Spider-Man 1 kan? Iya, Spider-Man 1 bener. Iya. Tobey Maguire ya? Iya. Iya, itu. Dia digigit laba-laba alien gitu kan, dia DNA-nya berubah gitu. Kalau si Tom Holland sama Andrew Garfield itu kan dia nggak ada kekuatan. Dia cuma pintar. Digigit juga. Tom Holland emang digigit? Digigit. Kapan? Kagak cuy. Digigit. Kapan? Ada scene yang digigit. Ada ya? Ada. Oh tapi di skip kali ya? Mungkin gue nggak tahu kali. Ada deh. Coba editor. Berikut cuplikannya guys. Berikut cuplik aja. Ring, nggak ada bunyi gitu ya. Ring. Gitu. Ya. Ada Oh nih. ternyata ada ya? Ada, tapi kalau misalnya kayak Andrew Garfield itu tuh dia ada ciptain alat sendiri. Ah iya si Tom Holland juga. Dia bikin Iya, juga. tapi badan Pakai dia, badan. refleks dia, segala macam itu gara-gara digigit. Oh ada juga ya? Tetap. Kalau nggak dia gimana caranya bisa refleks ini, ada bunyi. Oh sense ya? Spider sense Iya, ya? spider sense-nya. Apa adegan itu? Oh Tinggi. kayaknya yang di generasi 3 udah di skip deh. Adegan yang digigit gitu ya segala macam yang mungkin. Digigit. Bahkan yang Spider-Man yang kartun itu si Multiverse digigit juga kan? Semua Spider-Man itu digigit. Oh kalau dia digigit sama yang glitch itu kan? Yang, Iya. yang glitch itu kan? Semua digigit. Cuman Jadi nggak berlaku yang dia. yang pertama, Iya. makanya di yang Spider-Man itu, ini kan udah lama nih harusnya udah tau lah kalian. Pas muncul 3 Spider-Man itu, dia bilang, lu gimana cara keluarinnya? Ini dari tangan, Iya. itu
Nah, kok bisa dari tangan? Iya, yang lain bikin alat. Yang lain pakai alat. Nah, Yang itu dari tangan. yang berubah badan dia dan refleks mereka. Lebih masuk akal mungkin kali ya. Ya nggak tahu, makanya ada banyak, kalau Spider-Man itu kan banyak banget ya. Banyak. Jadi ya. bukan Spider-Man ya guys. Nah, ini karena punya super power, berarti yang nggak ada contohnya siapa? Coba kalau Black Widow. Black Widow nggak ada, tapi sisi humanisnya tinggi. Ya kan? Nah, Jadi? kalau misalnya kita ngomongin superhero, hero lah, kita spesifik lah. Hero kan berarti orang yang ingin menegakkan hal yang tadinya mungkin orang nggak anggap lah, atau ya ngapain gue gitu, semua juga begitu. Nah, dia mau stand out untuk bela hal yang mungkin buat orang susah lah inilah. Karena namanya jadi hero pasti akan ada sacrifice. Pasti ada pengorbanan dong. Gak ada hero yang gak ada pengorbanan nih kalau buat gua sih kayaknya. Iya, harusnya ya. Karena kalau enggak, gimana caranya lu bisa disebut hero? Kalau nggak ada pengorbanannya, apa yang membedakan lu dengan yang tidak? Ya kan? Nah, untuk bisa dan mau berkorban aja, itu nggak semua orang mau. Tanpa perlu kekuatan super pun, orang yang punya pemikiran, ya gue mau berkorban itu jarang. Karena kita manusia, nah ini udah beda lagi. Cenderungnya egois. Cenderungnya egois, benar. Contoh paling simpel lah, gak usah ngomongin itu lah, ya sekitar kita aja lah. Ya, lu misalnya. Iya. Ke gua kan. Iya, benar. Kenapa kita egois? Banyak gitu loh. Ada sih, udah lu aja lah. Udah lu aja lah, Capek ngapain gua gitu, iya. Jadi menurut gua siapapun bisa jadi superhero. Asik. Never too late. Asik. Asik. Udah di konsep. Never too late. Mathematics. Iya, semua kita punya kesempatan yang sama untuk jadi superhero. Betul. Dan kita tuh jangan anggap kita nggak punya apa-apa gitu. Apa yang kita bisa kita lakuin, yang orang nggak mau kita lakuin dalam konteks yang positif. Ya, Dan kita- bermanfaat, dan ya. bermanfaat buat orang, bener. Ya kita bisa bilang ya kita udah melakukan hal yang superhero tadi itu lakukan. Betul. Dan superhero yang jangan ngebayangin kalau superhero itu perlu skala gede ya, kayak wow mereka tuh yang di cerita fiksi wow menyelamatkan kota dari alien gitu. Enggak gitu. Iya, nggak harus. Kalian ngebantu sekitar kalian aja yang scale-nya kecil gitu, mungkin 1-2 orang doang itu udah tindakan superhero gitu ya. Bener, gitu. Jadi yang tadi itu ya namanya kan film ya. Iya, fiksi kan. Kalau dibuat nggak heboh, nggak banyak efek ya kurang Iya. seru ya. Kayak tadi gue bilang kurang seru, Iya. ya kan. Tapi kalau kehidupan nyata, wah berasanya mah banget impactnya. Iya. Kalau misalnya kita lagi butuh, tiba-tiba orang kita nggak kenal, wah penyelamatku gitu kan. Oh iya, benar-benar. Contoh ban bocor, misalnya tiba-tiba ada yang datang Dorongin gitu ya. Iya. Lah siapa kenal enggak, saudara bukan? Iya, betul-betul. Iya kan? At that moment kita akan ngerasa wah ini tiba-tiba superhero nih Iya. datang gitu kan. Bener. Iya, no? Gitu. Keren. Mantap gak? Boleh lah. Boleh lah. Nanti kita naik dikit. Nanti kita lagi dikit lah. Boleh. Iya gitu. Ya kita sama-sama belajar lah. Betul. Mantap. Next. Wah, pas nih. Semoga pertanyaan yang itu keluar. Set. Set. Dia kebalik. Aduh. Ini agak belok gitu tiba nih. Gak apa-apa. Kalau lu mau jadi cosplay, ya, salah Oke. satu karakter superhero, lu Hmm. mau jadi apa? Cosplay. Cosplay. Ini lu ngerasa cocok nih jadi dia. Gitu. Cocok. Iya dong. Kalau cosplay nggak cocok jangan. Lu bisa jadi kayak Aduh, gue jadi bingung nih. Doctor Strange itu nggak cocok coy. Aduh. Coba kira-kira karakter superhero apa yang cocok sama lo? Atau nggak impian lah dari kecil, mungkin pas kecil lu kagum banget nih sama superhero ini gitu. Terus jadi lu pengen jadi dia gitu. Sulit ya. Harus cocok ya. Nggak harus cocok ya, menurut lu cocok kan menurut orang belum tentu. Atau menurut orang nggak apa ya gitu lah. Apa ya? Coba ya ngapain lu aja, nggak cocok. Cuma kan alangkah baiknya cocok ya. Kalau nggak cocok kan kayak aneh gitu. Misalnya lu jadi Black Widow kan nggak gitu dong konsepnya. Black Widow kan nggak.
Mungkin gue mau jadi ini kali. Si ini. Charles. Yang di kursi roda. Profesor X. Profesor X. Nah, kenapa tuh? Karena dia kan bisa. Ini cosplay loh. Iya kan cosplay. Bukan di kursi roda. Oh iya. Simpel ya. Botakin bala. Pakai itu tuh. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kenapa mau jadi dia? Karena dia tuh meskipun kelihatannya nggak apa ya, nggak wah banget gitu, tapi dia kan bisa main Dia wah banget, boy. Dia maksudnya secara Looks looks dan itunya kayak apaan sih nih bapak tua gitu kan. Iya. Dia itu kekuatannya kan bisa mind reading kan. Iya. Terus bisa pengaruhin pikiran orang juga. Betul. Dan yang paling keren buat gua, dia bisa komunikasi sama orang jauh-jauh di sono. Betul. Telekinesis apa gitu lah. Dia bisa komunikasi sama orang di Brazil gitu. Hey, gue di sini, lo kesini nih, gitu kan? Iya. Wah, keren banget. Yang paling bagus dan gue pengen itu sebenarnya bisa mempengaruhi orang dalam pikirannya. Ya, oke. Kenapa? Tapi kan cosplay. Hah? Bukan jadi superhero. Oh, gitu. Cosplaynya Cosplaynya aja. aja. Cosplaynya aja. Oh ya udah, kalau Kalau cosplaynya, superhero mau beda cerita. ya udah tetap gue itulah, so simple. Simpel ya. Simple. Duduk kursi Beli roda. kursi roda satu, pakai botak, jas. pakai jas, tetap keren, tetap Keren sih tergantung sih, men. Nanti kayak coba dikit-dikit keren lah, bisa lah gue keren, gitu. Profesor X. Kalau gua yang sama sih, gua cari yang simple sebenarnya. Kayak misalnya kan gua nggak gitu, belum pernah coba sih cosplay sih. Tapi kayaknya kalau mau awal cosplay kayaknya simple dulu, misalnya yang kayak yang masih human gitu loh. Misalnya kayak Hawkeye. Itu simple tuh. Ya. Tinggal pakai baju agak ketat, keren-keren gitu kan, bawa panah gitu kan. Rambutnya diapain gitu. Kayak lu lebih cocok Thor deh. Thor yang pas lagi depresi. Thor yang lagi duduk di sofa itu. Thor yang lagi sambil minum bir. Iya gitu. What's up? Gitu. Thor depresi. Cocok. Ya oke, Hawkeye lanjut. Ya udah gitu. Oke. Kalau Lu bayangin deh, tuh jadi story Iya. pas segitu. Iya, mungkin banyak orang setuju ya. Kurang Setuju. ajar. Tolong vote di bawah. Dia Vote. lebih cocok jadi Hawkeye atau jadi Thor pas lagi depresi. Tapi tetap Thor loh, dewa dia. Tetap Dewa yang lagi hilang jati diri. Lagi bingung arah. Iya, oke. Gitu guys. Kalau misalnya gue lihat orang mau cosplay yang kayak mistik gitu misalnya. Mistik ya? Mistik. Oh, mistik ya. Biru ya. Yang biru. Ah. Aduh apaan banget sih gitu. Oh, tapi Si- kan dia niat banget. Niat. Dia bukan CGI loh. Iya tahu, gue tahu. Dia bukan CGI loh. Bener make up loh. Iya. Jennifer Lawrence aja yang cakep begitu jadi mistik kurang cakep. Lah emang karakternya begitu. Apalagi orang yang Orang yang nggak cakep jadi cocok mungkin. oh iya tersamar. Iya, nggak usah make up. Tapi kemampuan mistik itu bisa nyamar jadi orang. Bener. Ya, gue cosplay jadi mistik. Apa? Ya, mistiknya berubah jadi gua gitu. Kan jadi nggak Dia udah usah balik lagi cosplay. sekarang. Nah, itu. Ah nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Aneh gitu buat gue. Ya. Terus misalnya jadi apa ya? Yang beast tuh yang beast. Oh, warna biru. Yang warna biru Yang iya. ada ini. Yang kayak Wolverine juga Iya, tapi dia ini nah, bisa. iya. Harus badannya gede gitu kan. Kalau nggak gede pun bisa dipakein rompi-rompi gitu loh. Jadi kayak aduh aneh kayak gini. Iya. Makanya gua cari yang gampang aja, masih human. Iya. Kalau Hawkeye kan nggak gitu gimana. Benar. Bawa tabung pan aja. Iya benar, gua tahu. Iya. Kok nggak ada tabung panah, gua tabung yang lain ya. Tahu LPG. Iya. Gitu kira-kira guys. Oke, Oke lah. cosplay gitu, cosplay. Jadi lu pernah Kepikiran nggak mau cosplay? Enggak. udah cukup. Cukup. Aneh gue bayangin nih. Ya, siapa tahu cosplay yang lain. Enggak lah. Cosplay jadi apa gitu. Kita cari ya.
Itu pertanyaan gue kosong. Nah ini dia nih. Oh, gue mulu sih. Nih, kalau kita ngomongin superhero itu banyak diadaptasi. Ya, banyak versinya gitu. Iya benar. Ya kan? Ada yang versi aktor inilah, versi aktor itulah, ya kan? Nah, belum lagi kalau dianimasikan, ada animasinya gitu kan. Nah, lu lebih prefer yang mana? Yang beneran orang, atau yang animasi? Kayak Spider-Man itu ada dua. Spider-Man yang orang, Ya. ada Spider-Man animasi. Terus yang itu juga ada What If, yang bentuknya animasi. Nah, lu prefer yang mana? Kalau gue sih personalitas gue lebih cocok yang kayak animasi ya. Karena dari dulu kan lebih suka nonton yang kayak animated gitu. Supaya nyambung gitu loh. Kayak animasinya dia ngapain, efeknya begitu ya karena dia emang dunianya kayak gitu. Kalau misalnya kayak live action, yang misalnya kayak di MCU ya. Itu kan kalau mereka ngapain keren apa kan karena efek CGI itu lu jadi kayak ngerasa nggak masuk realita gitu loh. Karena lu di dunia nyata, kehidupannya di dunia nyata gitu, misalnya di kota New York gitu ya, lu ngapain lawan alien gitu kan aneh gitu loh. Kalau di animasiin kan ya wajar gitu kan, jadi fantasi, ada yang lain-lain ya gitu. Oke, jadi lebih ke make sense dia bisa lakukan itu karena di dunia animasi. Iya benar. Jadi lebih kalau kita ngebayangin jadi dunia nyata, jadi nyambung gitu, semua korelasi gitu. Wah ini kalau beneran wah gitu loh. Kalau gue lebih suka yang asli, dan gue dulu punya pemikiran apaan sih ini film kartun. Ngapain nonton film kartun, apalagi di bioskop misalnya, ngapain? Kan orang ke bioskop nyari suara, nyari visual. Menurut gue visual animasi pada zaman gue berpikir itu tuh masih kurang. Nggak tahu tuh kayak 10 tahun lalu deh kayaknya. Nah sampai gue nonton, ini bukan superhero sih, animasi itu yang itu loh, dia masuk dunia game tuh, apa ya namanya ya? Yang orangnya Ready Player Number One. bukan animasi, full animasi, ada dua. Jadi dia tuh di game Ding Dong gitu, dia tuh villain. Wreck-It Ralph. Nah itu dia. Dia jadi villain kan di sana, tapi habis itu kayak habis syuting gitu kan. Udah kita balik ke kehidupan masing-masing. Iya, karena pas Ding Dong kan udah mati. Iya, Kita balik ke kehidupan masing-masing. Pas itu dia tetap dibully sesuai karakternya, padahal kan gue main karakter doang. Iya. Iya kan. Nah lebih dapat meaningnya, terus gambarnya pun udah mulai bagus. Ya, smooth lah. Iya, jadi wah keren juga ya gitu. Nah sampai hari ini menurut gua dua-duanya bagus sih. Kalau disuruh pilih, kalau gua lagi mau enjoy visual effect yang wah, gua lebih prefer yang live action. Karena udah pasti lebih niat. Kalau enggak pasti kelihatan kayak apa sih ini, kayak tempelan-tempelan gitu, ya kan? Apalagi film jutaan dolar gitu kan. Produksinya kan, nggak mungkin dia main-main gitu, nggak realistis gitu. Serba bisa terbatas ya, kayak kita tuh. Iya. Nah itu kan masih terbatas ya kan, jadi kelihatan kan. Nah tapi kalau itu kan gue pengen menikmati, dia bisa nggak buat gitu loh. Kalau animasi kan emang sulit juga, cuman lebih possible gitu. Kayak tadi lu bilang lebih nyambung gitu kan, lebih make sense kan. Nah animasi mungkin kalau gua lebih ke ininya sih, ekspresi dan Ya betul. itunya. Ya benar. Emosi yang ditampilkan di animasi itu kadang lebih menyentuh Kena, daripada yang di asli. Iya. Betul. Gue juga heran gimana ya, kenapa ya? Karena animator itu kan dia kalau ngebikin satu ekspresi wajah itu bisa berjam-jam, dia bener-bener bikin nih gimana ya cara bisa orang kena gitu loh. Tapi kalau lu acting, lu kan nggak bisa muka lu sendiri kan. Lu syuting, take gitu, terus di-cut sama produsernya, ganti lagi gitu, kurang nangkep nih, kurang ini nih, ya terus-terusan gitu sampai oke, yang dipuasin sama si produser gitu, sutradaranya. Tapi kalau animator kan dia bener-bener ekspresi dia pelan-pelan gitu loh, dia gambarnya pelan-pelan, jadi emang biasa lebih kena gitu, karena lebih dimasukin adegan, per satu adegan tuh lebih apa ya namanya, Detail. lebih detail, lebih di develop banget lah
untuk satu adegan yang penting gitu ya. Kayak gitu. Gimana Iya. acting? Bener. Jadi kadang kalau misalnya emosinya lagi sedih, gue lebih kena di itu animasi daripada di asli. Ya di asli jarang sih kena yang sampai sedih gitu ya, jarang. Iya. Mungkin pas kecil masih ada lah, cuma kalau sekarang kayak nggak gitu bek gitu. Ditambah kualitas animasi sekarang udah jauh lebih bagus. Wah, jauh banget. Kayak real banget gitu loh. Jadi Iya. ya udah, itu jadi penilaian gue sehingga ya dua-duanya bagus lah, ada porsi bagusnya lah. Kalau gue lagi pengen ini, gue nonton yang ini, pengen itu, nonton yang itu. Tapi walaupun sekarang ya kalau dengar berita rumor, walaupun gua udah jarang nonton sih. Beberapa orang komplain sekarang kayak film yang live action, CGI-nya tuh menurun kualitasnya. Gua nggak tahu benar atau enggak ya, cuma kayak orang banyak komparasi kayak, wah ini kayak banyak meme-nya tuh keluar tuh. CGI tahun 2023, wah kayak begini, dikasih film apa gitu kan. Terus di-compare sama film yang tahun 2004 gitu misalnya CGI-nya. Itu CGI-nya zaman dulu era-era itu tuh kayak kita nonton film ini, Pirates of Caribbean kalau tahu. Itu dia bikin Davy Jones yang apa gurita-gurita gitu. Oh iya. CGI-nya tuh bagus banget itu. Sampai itu kayaknya beneran gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang CGI dia kayak green screen-nya kelihatan, kayak Bocor. dia terbang dia. Oh, ini mah ya ampun. Gitu loh. Apa nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena dulu sempat ada ricuh kalau nggak salah ya, demo untuk naikin gaji para animator gitu ya. Apa tuh waktu demo besar tuh IIFF apa Kapan? beberapa tahun lalu ya, belum lama ini kok. Oh, kalau belum lama ini tuh yang pemeran zombie. Kenapa tuh? Karena sekarang semua bisa di AI kan, bisa diganti, ambil muka orang, taruh di muka zombie, seakan dia kayak zombie gitu. Nah, aktor yang punya muka itu dan beserta jajaran-jajarannya itu protes. Karena kalau gitu gampang dong. Lu nggak pakai Lu nggak pakai gue lagi. Makanya mereka bersatu, udah gue nggak mau buat lagi. Padahal kan kalau kita pikir dari segi produksi lebih simpel ya. Ya. Daripada lu nge-make upin orang beneran sampai jadi kayak gitu. Ya. Iya kan? Nah, tapi mereka merasa hak gua dan suara gua, let's say suara vokal gua dipakai dengan kemajuan teknologi sehingga gua pun dibayar sebenarnya, tapi dibayar lebih rendah, atau correct me if I'm wrong ya. Tapi mereka keberatan di hal itu gitu. Makanya kalau kita ikutin series misalnya Stranger Things itu kan banyak alien-aliennya gitu kan. Mereka sampai postpone productionnya sampai itu di-dealin. Kalau itu belum deal, gua lanjut di season paling akhir kalau nggak salah. Oh gitu. Ada itunya, petisinya. Nah, akhirnya disetujuin tuh, naik gajinya, terus ada porsi pakai AI-nya tetap, tapi kalau ada aktornya atau orang yang bisa di make up sesuai kayak gitu, tetap pakai orangnya. Jadi kayak pemeran pengganti gitu ya, Iya. cuma pakai AI. Iya, gitu. Iya, benar, ada kemarin ricu gituan. Banyak aktor-aktor yang terkenal pun ikut itu, mogok lah, nggak kutip lah. Oh. Gua nggak mau lah, syuting lah. Mengikuti suara ininya ya. Iya, orang kan bisa nilai juga kan, apaan ini bukan orang beneran, nih kan? Gitu. Bisa jadi sih, tapi nggak tahu ya, karena kemajuan teknologi juga AI. Kalau kan dunia acting itu kan lu berakting ya, maksudnya lu menjadi orang lain ya. Sedangkan kalau lu AI, lu bisa generate gitu, lu harus ngapain, dan mesinnya akan learning sendiri untuk lakuin itu gitu. Jadi bisa lebih masuk target sesuai sutradaranya mau gimana gitu kalau AI gitu. Tapi kalau aktor kan masih kadang-kadang ada sisi sendiri sisi personanya dia sendiri sebagai orang, dia mungkin aktingnya sutradara mau ini tapi gue masih mau kayak gini gitu loh. Makanya mungkin itu jadi lama-lama mungkin bisa beralih sih, karena gue dengar juga ada mungkin ada 1-2 film yang full AI. Oh ya? Animasinya full AI, atau game atau film full AI dari awal sampai akhir tuh semua AI, bahkan kayaknya skripnya pun AI. Itu gue kurang tahu kalau skripnya, tapi kalau animasinya itu AI, full AI. Jadi kayak gambarnya yang agak-agak berubah-berubah gitu loh, kayak AI kan di generate kan ada tuh yang lu jadi apa muka berubah-berubah gitu kan. Nah itu feel animasi kayak gitu, agak-agak berubah-berubah. Tapi skripnya gue lupa deh. Baru tahu. Bikin. Iya. Gue lupa judulnya tapi.
Nanti Keren juga. kita cari. Iya, iya. Jangan cuma nonton gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu tuh udah mass production atau masih teaser doang. Gitu. Ya gitulah, tapi gue agak setuju juga sih, maksudnya lama-lama kalau kita ngomongin industri kreatif ini kan manusia itu kan yang kreatif kan sebenarnya. Iya betul, itu dia. Bukan mesin yang kreatif. Betul betul. Manusia yang kreatif mengikuti pencipta kita yang kreatif. Betul. Gitu kan. Kalau semuanya dijadiin itu dari mesin, kita digantikan, at some point pasti akan stuck gue rasa sih. Iya. Ada titik momen pasti udah saturated nih gini-gini mulu. Iya, patternnya sama nih. Patternnya gini-gini doang. Iya bisa. Ya makanya kayak film-film Marvel sekarang agak turun nih ratingnya. Karena dianggap mungkin superhero dan jalan cerita ya gitu-gitu aja lah. Ya. Kayak semua. Setelah PS3 terakhir ya. Iya. PS4 udah mau turun. Peaknya kan Avenger Endgame. Ya, kan? Endgame. Habis itu udah kayak Turun. ada film ini. Ya udah. Iya. Kalau dulu kan sampai orang beli advance tiketnya, orang Iya. antri, wah ada film Marvel baru nih. Sekarang kayak biasa aja. Hype-nya ya. Karena jalan ceritanya udah ketebak gitu loh. Nah, sama kayak tadi gitu loh. Karena kita yang kreatif aja bisa stuck, apalagi dia yang kita buat. Iya, AI ya. AI gitu kan. Mau dia bisa belajar sendiri kayak tetap pasti ada limitasinya lah. Iya, tetap pasti harus ada imbuhan manusianya lah yang Iya. kerja gitu kan. Iya. Supaya Jadi menurut gua AI itu lebih bantu bukan replace. iya harus tools kan. Iya. Jadi tools. Benar. Mungkin AI-nya nggak generate CGI mungkin kan. Jangan orangnya gitu, tapi environment-nya gitu kan, atau Iya. nuansanya, efeknya gitu. Iya. Gitu. Di atas itu gue nggak ngerti perfilman. Iya. Menarik sih itu. Gitu guys. Kira-kira kalau kalian ada tahu cerita-cerita kayak gitu atau kalian kerja di bidang itu, Betul. kalian boleh. Mau kita collab untuk jelasin lebih rinci? Aku pikir buat editing. Juga boleh. Editor udah takut. Editor udah takut. Enggak, maksudnya kalau kalian punya yang tadi kita ngomong kurang lengkap, kalian Wawasan mau, gitu ya. Iya, mau menyampaikan lebih rinci, Di komen. ada di sini, email aja. Iya. Iya, gitu. Keren lah. Gue sih sangat, karena film itu menurut gue hasil imajinasi orang kan. Jadi gue tuh orang yang suka nonton sebenarnya. Gue menantikan jalan cerita yang nggak normal tuh, bukan nggak normal ya, yang lain dari biasanya Iya. gitu. Gue menantikan itu gitu. Plot twist Iya, gitu kan. gak harus plot twist juga sih, kayak dia bisa ya bawa narasi ini ya ke film gitu loh. Iya. Kalau yang dari baik, kena masalah gitu, terus habis itu resolve flat aja gitu. Patternnya sering Kayak gitu, gitu, ya. ya jadi udah ketebak lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya penikmatnya ya ada. Nanti episode 2 kita bikin film. Dia udah ngomong guys, dia ya. Episode 2 kan nggak tahu season berapa. Season 50 mungkin ya. Gue bisa, gue Kita bikin, bikin sekitar lu yang edit. Ya, jadi kita berharap bahwa ya kita sebagai penonton juga dukung gitu, tapi ya bawa hal yang baru lah, narasi yang unik lah, yang beda lah. Ada beberapa film yang kalau gua nonton ini bagus banget, gue suka rekomendasi ke orang. Contoh misalnya kita ngomong film yang jadi ke film, ngomong superhero jadi ke film ya, tapi ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Film misalnya yang menurut gua tuh bagus jalan ceritanya itu Dark, film Jerman. Nggak banyak orang tahu emang, tapi lu nonton itu kalau lu Nih, posternya kayak gini filmnya. ini suka time travel, Film kayak gitu, science fiction. terus lu suka misteri, nanti film bagus nih. Lu nggak akan ketebak dah ini maksudnya apa lah. Karena bahasa Jerman. Bukan bahasa Jerman. Ngomong apa kan nggak ada subtitle-nya gitu. Kayaknya ini bukan bagus apa pokoknya. Nontonlah tentang anak hilang lah intinya. Nonton guys, nggak di sini naikin ratingnya. Kemarin sempat ada juga film sutradara dari film Dark ini, cuma discontinue, nggak tahu kenapa. Kayak ratingnya kurang deh. Tolong Oke. guys, Tolong. film-film ini bagus. Tolong.
Ya. Ya mungkin nggak masuk Indonesia mungkin. Masuk Netflix. Season 1 doang, tapi season 2 nggak dilanjutin. Mungkin tapi kalau kita dukung, kita bersuara sama-sama, kita bisa. Bagus lah ini ya. Gitu. Oke, next. Apa lagi? Ngomong-ngomong soal itu, ya kan nggak tahu. Kalau nggak ngerti skip aja. Coba lu tanya gua. Itu satu. Guys, gue coba baca nih, ini bahasa aksara guys. Kalau lu nggak ngerti, gua ambil. Gua nggak ngerti, gua rebus, gua buang. Oh, oke. Nih di film nih guys ya, di Ya, film ya. di film. Ini salah satu concern juga. Ada beberapa orang pernah komen. Oh gitu. Nih di beberapa film ya, khusus superhero gitu ya, apalagi yang masif musuhnya kayak Ultraman kan, gede-gede gitu. Oh iya. Nah, kan pas berantem tuh kan ngancurin tuh sana sini kan, Oh iya, dipakai kan jebret, Bener. wah gitu. gitu kan. Kantor kalian tuh yang kalian datang. Iya, kantornya biasa kalian Ya, misalnya kayak di mana, Cinta kantornya kayak kan. di mana lah daerah Sudirman Iya. gitu, Medan tinggi kan, wah ada Godzilla nih, wah Superman, wah buah gitu kan, kayak gedung kan. Jam 5 Kalian nggak usah kerja sih. Iya, kalian nggak mau pulang jam 5, kalian Kalian- tetap sampai jam 9. Iya. Tapi dihancurin tuh gedung. Gimana tuh? Acceptable gak? Eh, Sebagai superhero gitu kan, Iya. pakai environment, wah hancurin semuanya sekitaran demi membunuh yang jahat. iya. Tapi yang sekitar yang nggak jahat juga hancur. Nah itu. Gimana? Menurut gue sih enggak ya, sangat tidak loh, karena di Avenger 2 tuh dibahas tuh, ya kan? Di Yang film mana? Avenger 2 itu Age of Ultron. Age of Ultron. Kan ya, yang Oh, Sokovia. Iya, Sokovia itu kan itu di Rusia. Bener kan? Di season satunya, Makanya gara-gara itu si Ultron itu dia Dipecah. ngerasa superhero itu justru ngancurin bumi. Makanya Ultron itu punya pemikiran AI kan, machine learning kan, dia ngerasa supaya dunia ini seimbang segala macam, matiin superhero. matiinnya superhero semua segala macam. Hmm. Gitu, karena dia ngerasa itu tadi kota Sokovia. Sokovia itu kan dibikin jadi roket kan, Naik gitu kan, ngambang ke atas kan? ya dia tinggi, terus dia baru mau jatuhin pakai meteor gitu, jadi kayak meteor gitu. Iya. Nah itu gara-gara si Ultron AI aja ngerasa human itu emang penghancur gitu loh. Ya jadi tidak acceptable sebenarnya. Cuma gimana ya, mungkin karena zaman dulu mungkin kalau temanya superhero itu ya banyak efek ledakan segala macam itu heboh gitu loh. Padahal lo kalau kita mikir secara biar make sense gitu ya, secara logika, nggak mungkin ketika lu ada kejadian suatu segala macam, Orangnya nggak ada di situ. iya pasti ada aja orang ketinggalan apa segala macam tapi hancur semua gitu loh. Ya pasti ada banyak korban jiwa juga. Jangan-jangan alien itu datang sebenarnya bukan mau bunuh atau apa-apa ya, tapi gara-gara superhero malah banyak yang mati gitu. Iya, banyak collateral damage-nya. Iya, kayak gitu. Benar-benar. Jadi menurut gue sih tidak acceptable. Kalau menurut gua Atau tergantung, ada beberapa film yang dia superhero-nya dia ajak jauh banget film apa itu ya? itu Naruto. Ya ada Naruto, ada Hancock yang main Will Smith, tau kan? Apa ya? Will Smith yang dia jadi superhero. Nggak tahu. Hancock. Jadi apa dia? Superhero, namanya Hancock. Ngapain? Bisa apa? Kayak Superman. Oh. Dia super power lah, Ah. kayak Superman gitu. Ah. Cuma dia nggak ngerasa dia tuh superhero karena dibully sama orang-orang. Karena ya itu dia mau mendarat dikit hancurin barang, ini segala macam hancurin barang gitu loh. Makanya itu dibenci. Oh itu film bagus tuh, Hancock nih guys. Posternya kayak gini. Nonton. Itu film tahun 2012 mungkin ya. Oh, udah lama. Cuma itu zaman-zaman gue sekolah udah ada tuh. Hmm. Itu akhirnya dia ketika ada musuh dia semacam dia ajak jauh, dia terbangin jauh banget ke padang gurun gitu, bertarung dari situ. Nggak ada siapa-siapa, jadi aman. Nggak ngerusak apa-apa segala macam gitu. Bagus sih bener. Iya sih. Superhero kayak gitu. Iya. Gitu. Sama sih, gue juga nggak, meskipun nggak bisa dipungkiri pasti akan ada collateral damage-nya. Iya pasti. Tapi skalanya ya lu taker-taker lah. Iyalah. Misalnya udah bawa pergi pun emang di sekitarnya nggak ada tumbuhan segala itu bisa hancur dulu. Iya makanya. Tetap pasti akan ada collateral damage-nya lah. Tapi meminimalisir Meminimalisir gitu loh, nggak sekonyong-konyongnya, sekonyong-konyong,
sebrutalnya gitu loh. Tetap dipikir lah maksudnya efek Iya. gimana. Kalau enggak lu buat apa ya superhero kan makanya kan Iya. di Civil War juga kayak gitu kan akhirnya kan. Makanya dipisahin kan. Makanya dipisahin itu. Nggak boleh lu pakai ini lagi. Iya. Karena tugasnya ngancurin aja malah. Iya. Ya Malah itu belum beban. hancur lu udah hancurin Iya. duluan. Iya kan? Kayak Iron Man bang bang gitu. Iya. Udah hancur tuh gedung. Bener. Jadi collateral damage pasti ada, cuman minimalisir gimana. Ya, sama lah kayak di dalam hidup. Itu pun juga gitu kan. Kalau lu ambil keputusan pasti nggak mungkin win-win, pasti ada yang lu sacrifice. Ya, Lu mau seringnya tuh gitu. seringnya gitu. Misalnya gua pengen kerja di sini. Oh ya udah, misalnya gajinya kecil tapi dekat rumah. Atau misalnya gajinya gede tapi gue butuh 30 menit jalannya. Naik kereta. Belum naik Gojek Iya. nah kayak gitu. Tapi gajinya gede. Nah, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita ambil dengan satu hal yang kita korbanin gitu loh. Betul. Nggak mungkin dua-duanya win-win-win gitu. Jarang yang lah. ideal banget tuh nggak ada. Iya, jarang lah. Pasti, nah fungsinya buat apa? Ya gitu kan kalau dalam hidup. Ya fungsinya bikin kita adapt dan kita apa ya, tetap strive kali ya. Tetap maksudnya nggak nyaman gitu, tetap tapi maksudnya lu bisa bangga atas apa yang lu bisa kerjain gitu loh, yang lu kerjain, yang lu capai, ya kayak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya semuanya ideal, nggak ada hambatannya, Oh, terlalu nggak nyaman. ada rasa berkorbannya, lo kan anggap itu take it for granted lah itulah. Jadi Ah, merasa ya emang gue layak, gue bisa begini, nggak ada yang korbanin, ya gue biasa-biasa aja juga nggak apa-apa, gue udah dapat, gitu. Jadi kurang dihargai. kurang gitu. dihargai betul. Jadi pasti akan ada collateral damage-nya. Cuman ya tadi pilih mana yang lebih minim. Yang bisa ditoleransi juga gitu ya. Mm-mm. Kalau bisa tadi dibawa ke tempat yang jauh, nggak ada orang ya lebih better gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Oke. Bagus ya. Bagus nih. Nih, Terus soalnya dibaca guys. Nanti gue zoom. Lalu coba lihat nih. bisa siapa itu coba? Nah, tadi kita ngomong tentang superhero A, Marvel, DC, segala macam. Menurut lu tahu gak sih superhero Indonesia ada siapa aja? Superhero Yang di Indonesia. Indonesia, khusus Indonesia, itu kan ketinggalan Indonesia nih. Kemarin sih beberapa udah difilmin ya. Contoh. Bima Sakti Garuda. Bukan sih namanya? Ya, Gundala, Gundala Putra Petir. Putra Petir. Gundala Putra Petir. Joko Tingkir. Bukan. Ini guys, gue lagi nge-like nih. Bukan Joko Tingkir. Joko siapa? Joko Joko Anwar. Joko Joko Anwar sutradaranya. Joko siapa ya? Gatot Koco. Gatot Kaca ya benar. Gatot Kaca. Benar. Sama Sri. Sri Asih. Ya itu gua nggak belum nonton guys. Ya, ada 3 tuh yang udah difilmin. Iya. Sebenarnya banyak. Masih banyak katanya. Mau Benar. dibikin Avengers. Nah, namanya itu adalah Bumi Langit Bumi Langit. Universe. Universe betul. Banyak tuh. Ada yang kayak Aquaman, ada yang namanya macam-macam. Iya. Namanya Nusantara. Betul. Karena Iya. emang diambil dari mitologi Indonesia ya. Benar. Nah, banyak tuh. Legenda lah, bukan mitologi lah. Legenda. Yang baru difilmin bertiga tadi, yang Gundala, terus habis itu Gatot Kaca. Gatot Kaca udah keluar, Sri Asih. Sri Asih udah keluar apa belum gue Ini yang bentar lagi mau keluar itu bukan? itu yang violet itu, yang JKT48 yang main. Yang ini si Chelsea Islan main film Suci. Suci, nama judulnya Suci. Suci ya? Nggak tahu Suci. kalau itu. Gua nggak tahu itu juga Belum universe tahu. masuk atau enggak. Kayaknya Karena seingat gua dia juga salah satu nanti pemeran dari semua superhero itu nanti. Coba gua nggak tahu Suci itu bukan masuk. kalau Sri Asih kan Pevita Pierce yang main. Ya, Kalau siapa Gundala itu kan Bima Aryo yang main. ya. Kalau gua nggak salah namanya Bima Aryo. Tolong dikoreksi kalau salah. Kalau Gatot Kaca gua nggak tahu nih namanya, mohon maaf nih, gua nggak tahu namanya. Tapi gua tahu filmnya Gatot Kaca. Nah, yang selain itu kayak masih di develop ya. Ada satu yang JKT48 setahu gua. Oh iya, yang gua yang ingat ya. pink gitu. Ya gue ingat itu. Ah. Lebih kayak Power Ranger itu ya. Iya, Bajunya. benar. Violet apa Violet kayak namanya deh. Tahu Kayak gitu. Nah, sebenarnya kita pun kalau kita lihat
potensinya juga besar gitu. Karena animo masyarakat ya yang masih Tinggi. menonton ya, karena gue nonton. Tapi waktu era itu dikeluarin rame gitu loh. Bener. Dan pada jarang nggak dibilang jelek gitu. Yang Gundala gue nonton di bioskop. Walaupun orang compare sama Marvel ya, jauh Beda, ya, maksudnya beda. beda ya. Maksudnya Skala produksinya skala beda. produksi. Tapi dari segi alur cerita, plot segala macam, combatnya gitu, bagus. Bagus. Yang Gundala bagus lumayan. Meskipun masih kelihatan lah kalau di-compare CGI sama itu ya jauh lah ya. Cuman maksudnya kalau di-compare dari tahun ke tahun sebelumnya sama hari ini jauh. Beda, udah berasa improve. Iya. Improve banget malah gue bilang. Gundala itu lumayan bagus. Gatot Kaca kalau dibanding Gundala gue lebih suka Gundala sih dibanding Gatot Kaca. Cuman tetap balik lagi kalau kita compare-nya sama yang tahun lalu atau beberapa tahun lalu CGI Indonesia, perfilman Indonesia dengan yang itu ini jauh lebih improve. Jauh banget asli. Bukan yang nanti betul Bukan. Naik elang itu enggak. Enggak. Itu telepon. Jauh. Teleponnya segede emas. Habis itu makan es krim di hutan. bukan kayak gitu CGI-nya. Ini bagus CGI-nya. Lumayan lah untuk orang untuk produksi di Indonesia perkembangan sampai hari ini tuh lumayan. Dan gue yakin pasti akan makin berkembang sih. Karena ya yang itu ya bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Duit sih sebenarnya. Bener. Tapi maksudnya bisa pasti. Bisa. Iya, apalagi aktor-aktor dan aktris-aktris kita nggak kalah juga. Duh. Pasti bisa lah. Gitu. Jadi ini masih minim kan, nah, ini bukti kita tetap harus dukung. Kan, tadi Iya, gua bilang. cintai produk Indonesia. Iya, atau ya nonton yang lain juga boleh. Tapi jadi inspirasi buat kita bisa kayak gitu. Kita juga bisa kayak gitu, nonton yang lain untuk diambil ilmunya. Oh iya, gue iya. bisa kayak gitu buat Iya. gitu juga, gitu loh. Nanti semoga di episode berikutnya makin ini banyak, makin familiar. Kalau sekarang pertanyaan ini mungkin sulit dijawab. Ah, superhero Indonesia. Oh. Nah, di masa depan, oh yang itu, yang keren Yang itu. ini yang wah banyak banget. Udah berkembang artinya. Ya. Betul. Kita tunggu perkembangannya. Oke. Lanjut. Next. Masih ada. Banyak ya. Bye guys. Banyak ya. Kita kalau habis kita bikin 4 dulu. Ya, ini terakhir kali. Ya dulu ya. Set. Udah banyak. Tulisan gua nih berarti. Kalau nggak ngerti gua bacain. Kayaknya nggak nyambung deh. Kalau nggak nyambung kurang bagus. Gua oke. Ini guys, ini ribet nih guys. Ini soal ulangan nih guys. Ya, 4 pilihan jawaban. Ini buat kalian yang udah nonton sih, tapi kalau belum nonton sih sulit ya. Ini kan ada film nih di Avengers Infinity War. Oke, Infinity War ya. Bukan, di Endgame ternyata. Dan Di game. Endgame, ya. Si Ant-Man, si Scott Scotland. Lang gitu ya. Itu nama karakter dia di film itu ya. Ya. Scott Lang. Itu sama Iron Man kerjasama bikin time machine. Ya, time machine gitu kan. Ya bikin mesin waktu sama Iron Man juga. Apa yang bisa dipelajarin? Quantum fisik. Ya itu literally apa yang dipelajarin ya bisa. Quantum physics. Cuma nggak tahu ini maksud tujuannya apa sih. Tapi ini bener kan yang adegan itu. Bener. Yang dibikin apa bentuknya kayak ini kan. Spiral tapi bukan spiral. Itu apa? Mobius strap. Mobius strap. Benar. Mobius strip. Benar. Sebenarnya yang bikin itu kan dari Ant-Man itu kan digambarkan di film itu kayak superhero yang komedi lah. Lebih tak tete gitu loh. Tak tete itu bahasa Indonesia apa ya? Lebih Tamgong. lebih Hahaha. heho gitu loh. Nggak kurang serius gitu maksudnya. Kalau kita melihat Captain America jarang ngejokes kan. Iya, jarang, serius banget. Iron Man masih ngejokes tapi Iya, agak sarkas gitu Iya, ya. sarkas. Nah kalau ini Ant-Man kan Iya, full ngakak full. ngelawak jadi orang. Apa ya temannya tuh? Oh ya, Yang dia cerita kalau ini yang cerita tuh sampai dia flashbacknya jauh banget gitu loh.
Iya mana deh. Yang dia impersonate suara orang biasanya. Dia cerita, ini gue ketemu di bar, ada ketemu dari saudara gue, ini ngomong gini segala macam kan. Ternyata dia itu Gak tahu gue lupa. yang orang Mexican itu. Yang punya bis bukan? Iya, yang fan itu. Oh iya. 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 Nah kita kan lihat nih orang komedi banget Iya. gitu. Hidupnya kayak apaan sih lu gak ada impact. Ketawa doang, kerjanya kecil. Tapi gara-gara dia itu jadi tuh si itu Iya. dibantu juga sama Iron Man, benar. Iya, barengan sama si Hulk juga kan. Benar. Cuman dia itu salah satu. Nah, dia tuh tadinya terjebak di dalam Betul. quantum realm, Iya, di dunia anime kuantum sebelumnya, gitu. iya. Kesedot gara-gara si bapaknya tuh yang Dr. Pym Ya, Dr. Pym. hilang kena snap Thanos. Iya, betul. Jadi nggak ada yang jagain. Nggak mesti bisa dia. keluar dia dari situ. Betul. Dari dalam situ lagi uji coba. Terus akhirnya gara-gara tikus nggak sengaja lewat, Iya, keinjak muncul keluar. lagi dia. Nah bayangin tuh nggak ada tikus, nggak ada dia, nggak jadi itu Betul, itu. betul. Kalau nggak jadi artinya orang-orang yang hilang tadi itu nggak balik. Hmm. Kalau nggak balik, udah Thor bayangin tuh yang lagi duduk di sofa. Gak akan bertobat dia. Minta aja dia. Iya. Nah, jadi sebenarnya Tor tadi. bertobat. Apa Jadi, dia mau? Apa namanya? Yang tadi kalau gue sih belajarnya bahwa nggak ada yang terlalu kecil yang kita lakukan meskipun kita tuh nggak kayak Iron Man yang kelihatan wah keren gitu, kayak komedi si Scott Lang itu, tapi yang kita lakuin itu ada impactnya. Dari yang paling kecil pun berimpact Betul. gitu loh. Jadi nggak harus jadi kayak si Iron Man sekeren itu. Iya. Lu kayak Scott Lang aja, asalkan memang tujuan lu baik, ya lu bisa berimpact. Iya, lu bisa bantuin apa gitu, lu kan Iya. lu volunteer gitu Bener. bisa. Dan nggak tahu impact yang lu kasih itu segede apa. Iya, ternyata Ternyata selamatin bumi. iya signifikan. Gitu. Signifikan gitu. Jadi jangan anggap remeh lah. Apapun yang bisa kita lakuin, impact yang bisa kita kasih. Kalau kita tepat ke orangnya atau kondisinya, bisa multipliernya tinggi. Betul. Gitu. Impactnya. Benar. Kalau gue sih belajarnya gitu. Kalau lu gimana? Dari adegan itu. Dari adegan itu. Dari adegan itu gua paling ingat sih jangan nyerah ya. Walaupun lu udah Iya sih. depresi itu kalau nggak salah tuh time 5 difference 5 tahun. 5 tahun benar. 5 tahun. Jadi gua nggak kebayang sih, masih nggak kebayang kayak setengah dari bumi tiba-tiba hilang. Random chance juga gitu. Misal kayak gini gua kalau berdua mungkin salah satu dari kita hilang hilang gitu. 5 tahun nggak ada kejelasan. 5 tahun gak ya benar gak ada kejelasan, lo harus bertahan hidup juga dari kan nggak mungkin ya dari produktivitas bumi aja kayak lu jalanin pabrik gitu aja. Beberapa orang sakit aja itu udah mungkin udah susah gitu. Ini setengah hilang. Apalagi yang pionir-pionir hilang gitu. Bener. Manajernya hilang segala macam gimana jalaninnya itu gua nggak kebayang. Iya. Kacau kan? Pasti 1-2 tahun itu pasti chaos. Tahun ketiga, 4, 5 udah mulai rebuild lagi, tahun 5 udah lega gitu, lepas. Makanya pas di adegan yang si Iron Man itu si Tony Stark udah disamperin lagi kan dia udah nggak mau kan. Dia udah punya keluarga, dia udah gini aja dah. Nikmatin karena dia kebetulan dia sama istri masih ada gitu loh. Oh dia utuh, dia punya anak 1 gitu. Lah gua nggak mau ini semacam. Tapi akhirnya temennya yakinin dia, lu masa lu mau tinggalin sih gitu akhirnya. Gitu. Terus akhirnya dia coba ke basement, dia bikin kan. Oh ternyata bisa nih, dikasih deh idenya, terus jalanin dapet gitu. Akhirnya dia nggak mau nyerah gitu. Iya. 5 tahun loh guys, gila. 5 tahun. Nggak kebayang sih. Gue kadang-kadang kayak lakuin satu kayak ini udah nggak mungkin lah ini. Coba lagi berarti 4 kali udah paling nyerah. Benar. Biasa kan? Tanda. Ini 5 tahun. Itu 5 tahun. Itu banyak lah. Kedua pas udah balik pun itu struggle lagi. Bener. Adalah aja. Yakin nggak nih lanjut lagi nih? Iya. Iya kan? Pas dia balik lagi di flip itu kan masalah lagi tuh, ada masalah lagi. Masalah timeline-nya kan rusak juga. Iya. Gimana ini? Lagi, Jadi, bener sih, kata kuncinya bener, jangan nyerah sih. Apapun kondisinya pasti kalau kita mau adapt bisa sih. Yang nggak gampang, emang nggak gampang. Walaupun kayak misalnya lu jangan nyerah terus lu coba lagi belum tentu berhasil juga gitu. Belum tentu nggak Mereka kan juga jaminan. bilang
belum tentu, chance-nya kecil banget mereka bilang, si Iya. Tony Stark bilang. Cuma ya gue mendingan mati karena mencoba gitu loh, daripada gue mati karena diem gitu. Benar-benar valuable ya, Memang mantap gitu sih. gitu. Ini masih Setengah lah ya. ada 1.200-an lagi lah. Nih. Ya kita buat part 2 kali ya. Ya capek guys ternyata ya. Ternyata 10 banyak kan. Ini konsep ini apa bahkan bisa. Iya, ini part 2 nih. Kalian setuju gak bikin part 2? Seru gak format kayak gini? Coba kasih input ke kita. Iya. Kalau misalnya ada ide-ide yang bagus, yang menarik gitu, kita bisa coba Dengerin dulu. diskusikan. Iya, Dengerin dulu. Kalau applicable, kita akan coba. Make sense. Iya, kita akan coba. Budget wise. Ya tolong ya, Iya. jangan bilang ada yang Oh, ini lewat-lewat di sini. apa? Ini dong, studionya di ini loh. Aduh, udahlah. Coba dulu aja ya. Jangan menyerah. Jangan nyerah. Ya, kita coba. Kemarin gua cerita-cerita sama temen gua, ini gua mau buat kayak gini gitu. Wah, bisa lu nanti buat sampai episode 1000 aja. Waduh, gimana? Sampai 1000. Jangan. Gak nyerah. Kalau seminggu sekali kita upload aja berarti butuh 1000 minggu kan. Satu tahun 52 minggu kurang lebih, berarti butuh 20 tahun 20 guys. tahun. Nah, kita udah sampai punya anak-anak itu kita bikin podcast terus. Impiannya Impiannya begitu. Kalau misalnya kayaknya begitu. seminggu 7 kali kan lebih cepat. Betul, setiap hari upload gitu ya. Iya. 3 tahun. 3 tahun lebih gampang. Iya. Jadi dukung kita terus. Iya. Kan sekarang masih single man. Editornya, ininya. Kalau misalnya udah itu lebih cepat. Productionnya Kenapa? lebih cepat, yang kerja lebih banyak. Kalau kerja. Kerja. Jadi dukung kita terus. Ya, biar kedepannya kita makin top tier. Mantap. Ya, jadi gitu aja kali ya hari ini ya. Oke, nanti kita lanjut. Kita terima kritik, masukan, saran. Ya, ini kita Tulis mau aja tes dulu nih. di komen. Ya, sampai jumpa. Bye bye. Bye.